Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video part 4 kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan impor penyusutan dan amortisasi ke dalam SPT PPh Badan. Langkah pertama, kita buka SPT PPh Badannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan database yang kita buat bersama-sama pada video sebelumnya. Kemudian kita login. Setelah itu kita buka SPT yang ada. Di sini saya menggunakan SPT tahun pajak 2018. Klik buka. Oke. Untuk langkah pertama, kita memerlukan template format impor. Di sini kita memiliki dua opsi. Untuk opsi yang pertama, kita dapat melakukan ekspor data, yaitu dengan mengklik utility, pilih ekspor data, kemudian pilih penyusutan dan amortisasi fiskal. Untuk tahun pajaknya dapat menyesuaikan dengan tahun pajak yang bersangkutan. Di sini saya tahun pajak 2018. Untuk pembetulannya 0. Di sini seperti yang dapat teman-teman lihat, kita tidak dapat melakukan ekspor data. Karena kondisinya saya sama sekali belum melakukan penginputan data terkait penyusutan atau amortisasi ke dalam lampiran khusus. Jadi untuk melakukan ekspor data, kita harus menginput beberapa data terkait dengan penyusutan dan amortisasi ke dalam lampiran khusus. Di sini kita close dulu. Kemudian kita klik SPT PPh, pilih lampiran khusus, dan pilih daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Untuk menginput beberapa data, teman-teman bisa mengklik baru. Ini. Setelah melakukan penginputan beberapa data, baru kita dapat melakukan ekspor data. Nah, di sini kita memiliki opsi yang kedua untuk mendapatkan template impornya, yaitu saya akan mengcopy format dari contoh data impor yang ada di dalam folder ISPT PPh Badan. Di sini untuk foldernya saya simpan di dalam Windows C, kemudian program Files x86, DJP, dan ini foldernya ISPT PPh Badan. Kita buka saja. Kemudian pilih SPT Badan. Dan di sini ada folder contoh data impor. Kita buka contoh data impor penyusutan. Oke, di sini adalah contoh format impornya. Saya akan mengcopy baris pertama untuk formatnya. Kemudian saya pindahkan ke file baru. Kalau sudah, kita dapat mulai mengisi format impornya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan informasi terkait dengan aktiva tetap saya, baik penyusutan maupun amortisasi. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengisi format impor adalah melakukan pengelompokan harta atau aktiva tetap. Di sini saya sudah melakukan pengelompokan harta atas aktiva tetap saya. Baik, kita akan langsung coba mengisi formatnya mulai dari jenis harta. Nah, di sini jenis harta diisi dengan kode 1, 2, atau 3. Nah, untuk kodenya masing-masing itu, kode 1 adalah untuk harta berwujud, kode 2 adalah untuk kelompok bangunan, dan kode 3 itu adalah untuk harta tak berwujud. Seluruh informasi terkait dengan jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, dan nama harta itu mengacu kepada informasi yang terdapat di dalam SPT PPh Badan. Di sini saya telah mengelompokkan untuk jenis hartanya. Sebelumnya akan saya filter terlebih dahulu untuk aktiva tetap yang penyusutan dan amortisasinya dapat dibiayakan dalam fiskal. Oke. Setelah itu baru kita copy ke dalam format impornya. Lanjut ke kelompok harta. Di sini saya juga telah mengelompokkan harta saya. Untuk kelompok harta diisi dengan 2 digit angka. Angka pertama menunjukkan jenis harta, sedangkan angka kedua menunjukkan kelompok hartanya.
Di sini kelompok harta untuk harta berwujud kelompok 1 itu diisi dengan kode 1, kelompok 2 diisi dengan kode 2, dan seterusnya. Untuk kelompok bangunan, permanen itu adalah kode 1, dan untuk tidak permanen menggunakan kode 2. Untuk harta tak berwujud, kelompok 1 menggunakan kode 1, kelompok 2 menggunakan kode 2. Di sini saya juga sudah melakukan pengelompokan harta. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kelompok harta terdiri dari 2 digit. Untuk digit pertama menunjukkan jenis harta, untuk digit kedua menunjukkan kelompok harta. Oke, langsung saja kita copy. Ctrl V value. Oke. Lanjut ke jenis usaha. Di sini untuk jenis usaha berbeda-beda tergantung dengan industrinya. Nah, untuk jenis usaha aktiva tetap saya kelompokkan ke dalam semua jenis usaha. Untuk semua jenis usaha, kodenya adalah 1. Di sini jenis usaha terdiri dari 3 digit. Untuk digit yang pertama itu adalah menunjukkan jenis harta. Digit yang kedua menunjukkan kelompok harta, dan digit yang terakhir itu menunjukkan jenis usahanya. Di sini karena saya mengelompokkan seluruh aktiva tetap saya ke dalam semua jenis usaha, maka kode jenis usaha saya adalah 1. Langsung kita copy saja. Ctrl V value. Lanjut ke nama harta. Di sini saya juga telah mengelompokkan nama harta saya. Untuk nama harta harus disesuaikan dengan informasi yang ada di dalam SPT PPh Badan. Jadi sebelum kalian melakukan impor, penyusutan, dan amortisasi, kalian harus memastikan bahwa nama harta yang kalian tambahkan di dalam impor itu sudah terdaftar atau sudah ada di dalam SPT PPh Badannya. Di sini untuk mengecek mengenai jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, sampai nama harta, kalian dapat pilih baru. Ya, di sini sudah ada semua informasinya. Kemudian klik sesuai dengan informasi yang ingin kalian ketahui. Di sini saya contohkan harta berwujud. Untuk kelompok hartanya kelompok 1. Ini adalah kelompok penyusutan secara fiskalnya. Jenis usahanya semua jenis usaha. Dan untuk nama hartanya kita bisa klik 3 titik ini untuk melakukan penambahan. Nah, di sini di dalam SPT PPh Badan sudah tersedia nama harta dari 1 sampai 7. Untuk mebel, mesin kantor, perlengkapan lain, dan seterusnya. Ini merupakan nama harta untuk harta berwujud yang termasuk ke dalam kelompok 1. Di pengelompokan harta saya menggunakan nama harta yang sudah tersedia di dalam SPT PPh Badan. Namun selain itu saya juga melakukan penambahan nama harta. Yaitu di sini saya menambahkan mesin ringan dan alat komunikasi untuk harta berwujud kelompok 1 saya. Maka sebelum melakukan impor saya harus memasukkan data terkait penambahan nama harta ke dalam SPT PPh Badan. Oke, di sini akan saya tambahkan baru nama hartanya mesin ringan. Klik simpan. Nah, jangan lupa untuk memastikan bahwa kode nama hartanya sudah sama dengan yang ada di dalam format impor. Di sini kode hartanya adalah 1118, terdiri dari 4 digit angka. Digit pertama menunjukkan jenis harta, untuk digit kedua menunjukkan kelompok harta, digit ketiga menunjukkan jenis usaha, dan digit ke-8 itu menunjukkan kode nama harta, yaitu urutan nomor harta dalam SPT PPh Badannya. Nah, di sini untuk mesin ringan, kodenya adalah 1118. Di sini saya samakan terlebih dahulu dengan informasi saya. Ini sudah sama. Selain itu, saya juga menambahkan nama harta alat komunikasi. Saya tambahkan lagi, klik baru. Ini alat komunikasi. Simpan. Nah, di sini kodenya adalah 1119.
Ya, sudah sama. Kalau sudah, kita lanjut ke harta selanjutnya. Di sini adalah jenis harta berwujud, namun kelompoknya kelompok 2. Oke. Ini saya tutup dulu. Kemudian saya ubah kelompok 2 untuk melihat informasinya. Jenis usahanya semua jenis usaha, dan untuk nama hartanya kita klik titik 3 ini. Oke. Di dalam SPT PPH Badan sudah terdapat 3 nama harta untuk kelompok 2. Untuk harta berwujud kelompok 2, di sini saya menambahkan 1 nama harta yaitu mesin, sehingga harus saya input terlebih dahulu nama hartanya ke dalam SPT PPH Badan. Di sini kita klik baru, kemudian kita masukkan nama hartanya. Simpan. Oke, kalau sudah kita tutup. Dan jangan lupa untuk menyamakan kodenya ya. Di sini mesin adalah nomor 4 sehingga kodenya menjadi 1214. Di sini saya samakan. Sudah sama. Lanjut ke harta selanjutnya. Di sini saya memiliki bangunan permanen. Nah, untuk bangunan masuk ke dalam jenis harta kode 2. Kita cocokkan lagi informasinya dengan apa yang terdaftar di dalam SPT PPH Badan. Jenis hartanya kita ubah menjadi kelompok bangunan. Kelompok hartanya permanen. Untuk jenis usahanya semua jenis usaha. Untuk nama hartanya kita klik titik 3 lagi. Di sini hanya ada gudang yang sudah terdaftar dalam SPT PPH Badan. Sedangkan saya menambahkan bangunan permanen dengan nama harta 2112 untuk kodenya. Di sini kita tambahkan saja dengan mengklik baru. Simpan. Oke, di sini kodenya 2112. Sudah sama. Lanjut ke harta selanjutnya. Di sini saya ada harta tak berwujud dengan kode jenis harta 3. Kita cocokkan juga informasinya. Ini kita tutup saja. Kita ubah menjadi harta tak berwujud. Kelompok hartanya adalah kelompok 1 ya. Oke, di sini kelompok 1. Jenis usahanya semua jenis usaha. Sama dengan nama harta, apabila kalian ingin menambahkan jenis usaha, kalian bisa mengklik titik 3 ini dan mengklik baru. Namun karena saya mengkelompokkan seluruh aktiva tetap saya ke dalam semua jenis usaha, saya tidak perlu menambahkan jenis usaha baru. Kita tutup. Ini kita pilih semua jenis usaha. Kemudian kita klik nama harta, titik 3-nya untuk menambahkan nama hartanya. Oke, di dalam SPT PPH Badan, untuk harta tak berwujud kelompok 1 sudah terdapat goodwill dan royalti. Nah, saya akan menambahkan harta baru yaitu software. Kita klik baru. Simpan. Di sini kodenya adalah 3113. Kita samakan ya. Oke, sudah sama. Kalau sudah sama semua, kita tinggal memasukkannya ke dalam format impornya. Kalau sudah, kita lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu bulan perolehan. Ini diisi dengan bulan perolehan hartanya. Untuk bulan perolehan diisi dari bulan 1 sampai bulan 12. Di sini saya sudah memiliki informasi. Oke, ini. Kita copy saja, kemudian kita pindahkan. Lanjut untuk tahun perolehan, ini merupakan tahun perolehan harta. Kita copy. Selanjutnya untuk jenis penyusutan, komersial dan fiskal. Di sini untuk komersial itu terdapat
beberapa jenis penyusutan. Untuk kode penyusutannya dapat kita pastikan lagi dari SPT PPh Badan. Untuk contoh, kita pilih saja terlebih dahulu. Contohnya royalti. Kemudian di sini ada metode penyusutan komersial dan metode penyusutan fiskal. Untuk komersial, di sini ada beberapa penyusutan. Untuk garis lurus itu kodenya 1, jumlah angka tahun itu kodenya 2, dan seterusnya. Nah, di sini aktiva tetap saya dilakukan penyusutan komersial dengan metode garis lurus. Begitu pula dengan metode fiskal. Di sini untuk aktiva tetap saya dilakukan penyusutan dengan metode garis lurus, sehingga saya isi dengan kode 1. Kita tarik ke bawah saja. Untuk jenis penyusutan fiskalnya juga sama dengan komersial, untuk penyusutan fiskal juga menggunakan garis lurus. Kita tarik ke bawah. Berbeda dengan komersial, dalam fiskal, penyusutan hanya dapat dilakukan dengan 2 jenis metode, yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Oke, lanjut kita ke harga perolehan aktiva tetap. Ini saya masukkan. Oke, lanjut ke nilai sisa buku. Di sini untuk penghitungan nilai sisa buku, saya menggunakan rumus untuk mempermudah perhitungannya. Jadi tidak perlu kita hitung secara manual. Ini langsung saya copy saja. Copy value supaya nanti tidak error. Lanjut ke penyusutan fiskal tahun ininya, yaitu tahun 2018 untuk kasus saya. Di sini penyusutan saya lakukan perhitungan secara untuk penyusutan juga saya hitung dengan rumus agar mempermudah dan tidak perlu menghitung secara manual satu persatu. Saya copy value. Lanjut untuk keterangan nama harta. Di sini untuk keterangan nama harta saya tegaskan tidak boleh sama antara keterangan satu dengan keterangan lain. Untuk contoh, harta yang pertama keterangannya adalah building 1. Maka untuk harta yang lain tidak boleh menggunakan keterangan building 1 lagi. Seperti itu. Dan untuk keterangan harta jangan sampai menggunakan kutip karena nanti akan menimbulkan error pada saat impor penyusutan dan amortisasinya ke dalam SPT PPh Badan. Di sini saya sudah menghilangkan nama-nama keterangan yang duplicate dan menghilangkan pula kutipnya. Jadi ini bisa langsung kita. Di sini saya telah menghilangkan kutip dan nama-nama keterangan yang duplicate. Jadi di sini bisa langsung kita copy saja. Kalau sudah, kita rapihkan sedikit template-nya agar tidak ada tabel-tabel seperti ini dan angka-angkanya rapih. Kalau sudah, kita save. Untuk penyimpanannya dapat disimpan di folder mana saja. Namun jangan sampai salah, di sini kita save dengan format CSV, delimited. Oke. Yes. Jangan lupa untuk menutup filenya. Oke, kalau sudah, kita kembali membuka SPT-nya. Ini kita tutup saja. Nah, untuk melakukan impor penyusutan, kita klik Utility, pilih Impor Data. Kemudian jangan sampai salah, di sini kita pilih penyusutan dan amortisasi fiskal badan. Dan untuk tahun pajaknya, jangan lupa diganti sesuai dengan tahun yang bersangkutan. Di sini saya tahun pajak 2018. Untuk pembetulannya 0.
Kemudian kita klik search untuk menginput data yang sudah kita buat tadi. Dalam format CSV, klik open. Kemudian klik view data. Pastikan jumlah data yang diimpor sama dengan jumlah pengerjaan kalian. Di sini jumlah impor saya adalah 194 dan sudah sama dengan jumlah yang saya impor tadi. Klik OK. Kemudian klik view data lagi. Dan di sini kalian dapat memastikan bahwa data awalnya adalah 1 dan data akhirnya adalah sejumlah data yang kalian impor. Oke. Di sini akan ada informasi bahwa proses load data selesai. Kalau sudah, kalian bisa mengklik impor. Oke, di sini proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Nah, apabila teman-teman pada saat melakukan impor, ternyata terdapat kegagalan impor, teman-teman tidak usah panik karena nanti akan ada informasi yang menunjukkan kesalahan impornya di mana. Jadi untuk filenya bisa diedit saja, dan apabila teman-teman mau mengedit file yang tadi kita kerjakan, itu harus dalam format Excel. Jadi harus teman-teman save as dulu dalam format Excel, kemudian teman-teman edit. Baru setelah datanya selesai diedit dan akan diimpor ulang, teman-teman harus memastikan untuk menyimpannya kembali dalam format CSV, delimited. Oke, ini kita klik OK saja. Kemudian close. Setelah itu kita dapat mengecek apakah data yang kita impor sudah masuk ke dalam lampiran khusus atau belum. Kita klik SPT PPH, pilih lampiran khusus, dan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini dapat teman-teman lihat, untuk jumlah data penyusutan ada 191, dan untuk amortisasi ada 3. 191 ditambah 3 adalah 194, tandanya data yang saya impor sudah masuk semua ke dalam lampiran khusus SPT PPH Badan. Setelah itu, kita masukkan jumlah penyusutan komersialnya. Nah, untuk jumlah penyusutan komersial dapat teman-teman lihat dari laporan laba rugi. Di sini jumlah penyusutan komersial saya 424 juta. Ini kita isi untuk kemudian ketemu selisih penyusutan antara komersial dan fiskalnya. Nanti selisih penyusutan ini akan masuk ke dalam lampiran 1 yang saya jelaskan di video kemarin, di mana untuk selisih penyusutan dan amortisasi tidak dapat diinput secara manual di dalam lampiran 1, namun harus dilakukan impor data dulu atau kita harus memasukkan dulu ke dalam lampiran khusus yang kemudian selisihnya terinput secara otomatis. Oke, di sini saya masukkan dulu. 424 juta, di sini terlihat selisih penyusutannya. Nanti selisih ini akan terinput secara otomatis ke dalam lampiran 1. Begitu pula kita isi untuk jumlah amortisasi komersial senilai 283 juta. Selisih amortisasi ini juga akan terinput secara otomatis ke dalam lampiran 1. Kalau sudah, kita tutup. Nah, untuk membuktikannya, kita cek lampiran 1 ya. Kita pilih lampiran, kemudian klik formulir 17711. Ini data-data yang sudah kita isi pada video sebelumnya. Kita klik halaman 2. Oke, di sini untuk selisih amortisasi komersialnya terisi secara otomatis. Dan sekarang karena kita sudah melakukan impor penyusutan dan amortisasi, kita dapat mencocokkan jumlah penyesuaian fiskal positif dengan perhitungan rekonsiliasi fiskal kita. Di sini jumlahnya 1.836 juta sekian. Ini sudah sama.
Kemudian kita cek juga untuk halaman 3. Di sini selisih penyusutan komersial terisi secara otomatis dan kita cocokkan pula jumlahnya 1.420.000.000 sekian untuk penyesuaian fiskal negatifnya. Di sini udah sama. Kalau sudah kita simpan, apakah data akan disimpan? Yes. Oke, kita tutup. Cukup sampai sini dulu untuk video part 4-nya. Pada video part 5, saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan impor kredit pajak dalam negeri, dan untuk pengisian SPT PPh Badan lebih lanjut akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua dalam pengisian SPT PPh Badannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.